Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini berkat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Jadikan kami seperti tanah yang subur, supaya kami boleh terus disirami dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati saudara-saudara kami yang mendengar, kiranya firman Tuhan yang tersampaikan boleh menjadi berkat buat kami yang pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59. Beginilah firman Tuhan. Judul perikop yaitu menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan ya, mengenai tema yang diberikan oleh BPMK, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan ibadah dan pendidikan Kristen. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu sendiri bagaimana pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Ini menyebabkan kepanikan yang sangat-sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada. Juga meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan yang ada. Jadi pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Ya. Salah satunya adalah penerapannya itu kebijakan social distancing. Ya, banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitasnya di rumah, seperti bekerja, seperti belajar, dalam melaksanakan ibadah sekalipun diatur oleh pemerintah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adanya pandemi COVID-19 ini di Indonesia sangat membuat masyarakat khawatir, membuat resah akan kehidupannya. Adanya pandemi ini, orang Kristen sangat merindukan ibadah dalam setiap kehidupannya. Karena ibadah melalui sosial media ataupun online tidak sama halnya ketika kita datang di gedung gereja untuk bersekutu dengan Tuhan secara langsung, itu berbeda. Banyak jemaat yang mengeluh, kenapa ya kita tidak ibadah ke gereja aja? Gereja nggak cepat-cepat dibuka. Banyak faktor, banyak peraturan yang dibuat. Maka dari itu dengan adanya COVID-19 ini sangat mengurangi semangat orang Kristen datang untuk beribadah kepada Tuhan, mengurangi semangat mereka. Ini saudara, selain berdampak pada sektor pelayanan ataupun ibadah, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang sangat-sangat fatal. Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Bahkan ibadah pun secara online
secara streaming, banyak sekali yang dibuat. Saudara, pada dasarnya pandemi COVID-19 memberikan dampak-dampak yang dapat melemahkan aktivitas manusia pada umumnya. Tentunya, tidak dapat dipungkiri pada awalnya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masa pandemi COVID-19 ini adalah masa yang menyulitkan umat manusia. Semuanya berdampak. Namun saudara, tanpa kita sadari, banyak sisi-sisi positif yang dapat kita petik dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia hingga hari ini. Dampak yang dirasakan memang sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh setiap orang ini. Namun saudara, ketika sebagai tenaga pendidik ataupun hamba Tuhan tidak bisa menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan, terutama di bidang pelayanan gereja dan pendidikan Kristen. Tidak menjadi alasan adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak menjadi alasan tenaga pendidik ataupun hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59 yang sudah kita baca pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana zaman sekarang itu semakin maju di segala bidang kehidupan yang ada. Teknologi canggih, komunikasi super cepat via internet, berita di pelosok bumi bisa diketahui begitu sangat-sangat cepat. Namun, kecepatan kemajuan dari ilmu pengetahuan tidak diikuti kemajuan rohani. Ini, iman yang terlihat sangat lamban, sangat menurun. Saudara, akan tetapi kecanggihan teknologi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan dipakai untuk menekan orang lain ataupun negara lain demi kepentingan pribadi ataupun kelompok itu. Ini teknologi, kalau kita sadari, kita sudah memasuki zaman bukan 4G lagi, sudah mulai merancak ke 5G. Banyak sekali di sini. Banyak orang yang menilai zaman yang ada, pintar menilai zaman. Kita merupakan ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan lainnya. Akal budi dan kehendak bebas merupakan ciri khas yang ada pada diri kita sebagai orang yang beriman. Sehingga dengan memiliki akal budi dan kehendak bebas, kita mampu berpikir dan pandemi membuat sesuatu kesimpulan. Dan kita pandai untuk membuat suatu kesimpulan, maksud saya seperti itu. Sayangnya saudara, banyak orang hanya pandai berbicara dan berkomentar terhadap sesuatu yang dibuat oleh orang lain, yang sesungguhnya ia sendiri tidak sanggup melakukan itu. Banyak orang yang pintar berkomentar, tetapi dia tidak bisa melakukan itu, tidak bisa mencapai goal tersebut. Kita lebih mudah berkomentar dan mengkritik sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain daripada melakukannya sendiri. Hal itu tersebut salah satunya disebabkan oleh apa? Sikap angkuh kita, sikap egois kita, merasa lebih tahu dari orang lain. Semua dinilai dari sudut pandang kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan Injil Lukas yang telah kita dengarkan mengisahkan tentang Yesus yang sungguh kecewa terhadap orang-orang Farisi yang pandai dalam segala hal, terlebih khusus pandai dalam membaca tanda-tanda alam atau mungkin juga meramal keadaan di bumi ini. Pintar mereka meramal atau pintar mereka membaca tanda-tanda alam. Akan tetapi mereka tidak mampu melihat pesan dari kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti sekarang, peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, bahkan Indonesia sendiri. Mereka hanya pandai berkomentar dan mengkritik sesuatu yang pada dasarnya tidak mereka ketahui. Ini saudara, hal itulah yang Yesus tidak inginkan dari mereka. Karena mereka itu merasa memiliki pengetahuan yang lebih baik. Maka keegoisan mereka itu pun sangat tinggi. Karena mereka merasa tahu. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak mau ataupun tidak mampu
melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus itu. Saudaraku, begitu pun juga dengan kita yang hidup di zaman serba yang canggih. Kita sering tenggelam dalam kesibukan mengurus diri dan lupa terhadap sesama. Ya. Kita menjadi orang yang egois, yang hanya pandai melihat diri sendiri. Di sini kita harus mengerti, saudara. Kita bukan hanya pintar berkomentar saja, tetapi kita juga harus melihat sesama. Bukan hanya kita harus mengurus diri kita sendiri, tetapi kita harus melihat sesama. Saudaraku, maka dari itu, apa yang patut kita miliki dalam menghadapi dampak-dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pelayanan maupun pendidikan Kristen? Yang pertama, yang kita miliki yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Ini penting sebagai orang percaya. Kerendahan hati. Ya, secara umum rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Salah satu ciri dari orang yang rendah hati adalah mau mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritikan dari orang lain. Sikap yang mau diajarkan adalah karakter dasar dari kerendahan hati itu. Dia mau diajar, karena itu jadi orang yang rendah hati. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, di sini Rasul Petrus menyatakan hal ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sungguhlah sangat luar biasa. Keterbukaan dan kerelaan untuk mau belajar adalah salah satu karakteristik paling berharga yang perlu dimiliki seseorang. Kerendahan hati sangat dibutuhkan dalam melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kerendahan hati justru membawa kesabaran bagi kita untuk mampu menilai zaman ini dan mampu menilai mana yang baik dan tidak baik. Terlebih kita butuh telinga untuk mendengar, kita butuh mata untuk melihat keadaan, dan hati untuk menyimak pesan di balik peristiwa yang ada di saat ini, ya, seperti pandemi COVID-19 ini. Kita harus memiliki kerendahan hati itu. Kita harus tanamkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendidik Kristen, harus ada kerendahan hati itu. Jangan egois. Inilah yang patut kita miliki yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kita miliki? Yaitu memiliki kreativitas. Ya, saya memiliki kreativitas tanpa batas. Saudaraku, dalam kehidupan ini memiliki kreativitas sangat penting sekali. Karena apa? Karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Saya katakan, kreativitas penting untuk mengembangkan semua bakat dan kemampuan individu dalam mengembangkan prestasi hidupnya. Sini, dengan kreativitas tinggi yang dimiliki seseorang, maka seseorang tersebut akan mempunyai pengembangan diri secara optimal. Makanya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendidik Kristen, kita memiliki kreativitas yang baik, kreativitas yang tinggi, ya. Jadi saudaraku, kreativitas begitu penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa begitu penting? Tanpa kreativitas, kita akan larut dan tergilas roda perubahan yang ada. Kalau kita tidak memiliki kekreativitasan, tanpa kita sadari, kita akan larut dan tergilas oleh roda perubahan. Tanpa kreativitas, kita tidak akan mampu bertahan menghadapi perubahan yang semakin cepat. Ya, perubahan semakin cepat sekali. Ya, saudaraku yang terkasih, kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya apa? Yang sifatnya baru, di situ ada inovatif. Yang sifatnya berguna, ya, lebih enak, lebih praktis. Dan kemudian apa? Dapat dimengerti ataupun dapat diterima. Saudaraku, di tengah pandemi saat ini, kita semua harus memiliki kreativitas atau dapat memunculkan ide-ide baru bagi pelayanan serta di bidang pendidikan Kristen. Maka dari itu, jangan pernah berhenti belajar serta meminta hikmat Tuhan untuk memunculkan kreativitas pelayanan serta kreativitas dalam
mendidik. Saudaraku, mari kita kembangkan kreativitas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristen, sebagai tenaga pendidik. Inilah yang patut kita miliki. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus tetap memiliki optimisme. Kita harus memiliki optimisme. Karena apa? Optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menguntungkan. Jadi, orang yang memiliki sikap optimisme disebut orang optimis, atau dapat diartikan orang yang selalu semangat berpengharapan baik. Di sini. Jadi firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Begini firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, di dalam hidup ini memanglah penuh dinamika. Terkadang ada yang dikerjakan berhasil, terkadang gagal. Di sini tidak ada yang mampu mengetahui yang akan terjadi di kemudian hari. Ada dua sikap pribadi yang saling bertolak belakang, yaitu optimis dan pesimis. Ya, jadi saudara, optimis berpikir positif, sebaliknya pesimis berpikir negatif. Kedua sikap ini amat mempengaruhi kehidupan manusia ataupun kehidupan kita. Sebagai sikap anak Tuhan adalah apapun yang terjadi ataupun apapun hasilnya nanti, itu adalah dari keputusan Tuhan. Dan apapun keputusan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagiku. Inilah anak Tuhan. Jadi optimislah, karena Tuhan bukan di sini. Kita harus optimis karena Tuhan itu. Bukan optimis menurut pikiran kita atau pandangan dunia ini. Mengapa kita harus bersikap optimis? Di sini sudah tegas saya katakan tadi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di 2 Timotius, kita bisa melihat bersama Tuhan, kita tidak takut menghadapi berbagai persoalan. Amin, saudara. Jadi saudara, sebaliknya, perhatikan perkataan Ayub. Karena yang kukatakan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku, di dalam Ayub 3 ayat 25. Jadi saudara, kalau kita takut menghadapi persoalan, justru hal negatif itu yang akan terjadi. Maka dari itu, pikirlah hal-hal yang positif. Jadi saudaraku, tetaplah optimis dalam setiap kehidupan kita. Jadi sebagai orang percaya, janganlah kita bersikap pesimis. Karena sikap pesimis yang menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Bersikaplah optimis karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan kita. Persoalan pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus lebih besar. Ya. Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan segala hal dengan baik. Dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi kita untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan ini. Jadi, tanamkan hal ini di hati kita masing-masing. Tanamkan hal itu di dalam hati kita. Maka dari itu, pada saat renungan pada saat ini, yang menjadi kesimpulan bagi kita, yaitu milikilah kerendahan hati sebagai hamba Tuhan, sebagai pendidik Kristen. Milikilah kreativitas di dalam hidupmu. Dan milikilah jiwa yang optimis dalam menghadapi segala hal seperti pandemi COVID-19 hari ini. Kiranya firman Tuhan pada saat ini selalu memberikan kita kekuatan baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Engkau menjadikan kami orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh terus belajar untuk mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Lebih mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pada saat ini sebagai pendidik Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan menolong secara khusus Tuhan. Untuk kemajuan kami, iman kami, supaya tidak loyo, tetapi kami tetap semangat dalam iring Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa ada rencana Tuhan, ada waktu Tuhan yang terbaik. Ini doa kami dan ini pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu tertanam dalam setiap kehidupan kami
untuk terus menjadi tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Ini segenap doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.